Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada hari ini kita berkumpul bersama di tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Ya Nana, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita simak. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo membaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amati tulisan berikut. Nih, ada naskah proklamasi. Tulisan tangan Insinyur Soekarno. Nah, ini yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Diskusikanlah dengan temanmu. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini BM Dia ini ya. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pada pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku?
Tulis alasanmu dan diskusikan dengan temanmu di sini ya. Kata baku itu yang sudah disempurnakan EYD ya. Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Tapi sekarang EYD itu sudah ada ganti nama yang terbaru, ibu lupa tuh namanya apa. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata baku, nasehat. Ini tidak baku, ding. Contoh kata tidak baku, nasehat. Yang bakunya nasihat. Ini yang tidak baku, apotik. Kata bakunya apotek. Sebenarnya apotek ya, tapi sering disebut apotik. Cuma harusnya. Gubuk pakai G, harusnya gubuk. Jadwal harusnya jadwal. Dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Bacalah teks sekali lagi. Tentukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. BM dia dan naskah asli proklamasinya cari dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Bacakan tulisanmu di depan kelompokmu, mintalah mereka untuk memperhatikan kata baku dan kalimat efektifnya. Catatlah masukan dari teman dan gurumu, perbaikilah tulisanmu apabila perlu. Jadi kamu bisa komunikasikan ya dengan temanmu sehingga bisa terlihat mana kalimat mana kata baku dan kalimat efektifnya. Ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam dalam waktu singkat, seluruh tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Bacalah teks berikut dalam hati. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di dalam kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Bacalah informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran